Record tulis. Oh ya, selamat datang teman-teman. Wah, lumayan nih ramenya ada 8 total 8 teman-teman dari komunitas OSM Indonesia. Bentar, aku share ini dulu ya. Share notes-nya, masih udah lama nggak pakai Zoom. Nah, ini ya. Nah, itu notes-nya ya. Teman-teman bisa isi ini juga. Jadi ada semacam, apa namanya, ntar aku ubah mode share screen. Biar kelihatan satu screen itu gimana ya. Oke. Nah, itu teman-teman juga nanti bisa isi juga apa namanya list peserta yang list nama teman-teman yang hadir hari ini, nama, asal kota, sama kalau ada info ini juga bisa diisi. Nah, jadi aku buka dulu ya. Ini nggak formal lama, jadi selamat datang teman-teman, selamat sore, selamat beraktivitas juga kepada teman-teman yang udah bisa bergabung untuk sore ini. Jadi ini adalah kalau aku sebutnya di kalender kita itu dari dulu kita sebutnya ini ya monthly community meeting atau pertemuan bulanan lah. Jadi semacam wadah ngobrol informal untuk teman-teman komunitas OSM di Indonesia buat obrolin seputar apapun tentang OSM, tentang pemetaan terbuka, ya atau tentang teknologi JIS terkini yang ada kaitannya dengan OSM intinya gitulah. Jadi kita nggak ada batasan topik apapun yang mau kita diskusi. Jadi saat saya buka ini kalau ada teman-teman yang mau diskusi apapun langsung aja dulu ya yuk silakan langsung aja dibahas gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada, ya aku dan teman-teman juga akan coba eh, ngasih topik gitu apa yang perlu kita bahas mungkin yang sedang happening sekarang di tengah-tengah komunitas Indonesia maupun global yang jadi nggak terbatas. Ya jadi silakan di dulu kalau mau aku dulu ya Anjar, Bogor, aku PBI soal lagi kuliah siswa mahasiswa. Udah mulai kuliah ya, Mas Anjar ya? Baru minggu lalu Oh, baru alhamdulillah. ya kebetulan kebetulan tuh di tempat kuliahnya lagi. Aku nggak tahu. Beberapa kampus katanya S3 lisensi ArcMap-nya udah ditarik. Jadi nggak ada lagi yang S3 berlisensi kampus itu nggak ada lagi. Nah, pada pindah Saya ke pada pindah kemana? Ya, Kigis lah kan. Nah, makanya kemarin di mata kuliahnya ada salah satu yang oh kita pindah ke GIS. Oh ya udah. Oke lah, Kigis. Problem. Oke, nah teman-teman, kalau yang udah join grup Telegram pastinya tahu lah ya apa namanya, pastinya tahu lah ya eh, hal apa yang sedang kita bahas cukup banyak di Telegram. Ada tentang aktivitas teman-teman kontributor, baik yang meresahkan maupun tidak meresahkan. Terus juga ada tentang line news, ini line news menarik nih, nanti kita akan coba bahas ke depan. Ada tentang routing ya, routing sama dulu juga sempat awal bulan itu ada diskusi tentang sebentar aku up dulu. Ada diskusi tentang styling ya, styling untuk WebGIS dan juga ada tentang diskusi terkait dengan pemetaan objek yang asal spesifik misalkan pohon ya dan beberapa hal lainnya. Mungkin yang pertama kita obrolin kira-kira apa nih? Apakah tentang yang berdasarkan urgensinya kira-kira ya yang paling urgent yang mana ya? Apakah tentang itu si siapa? Isansi ya. Ada yang punya info dia sekarang lagi aktif apa enggak? Mapping beberapa jam terakhir kah atau kemarin? tadi pagi saya cek dia lagi berhenti, Oh lagi tapi berhenti ya, bentar. kondisinya sedang di temporary block sama Supaplex. Oh, udah di blok. Tapi bloknya ini aja, dia begitu dia login langsung ini aja. Dia cuman kayak teguran aja. Oh, Sebenarnya dia bisa 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 ngedit begitu dia login nanti dia ini aja. Dia cuman dikasih peringatan untuk suruh kontak kita. Salah oh satu di antara gitu. kita lah, apa di perkumpulan di POI atau ya siapapun lah di antara kita. Bentar, kalau yang teman-teman yang belum ngeh, jadi instansi itu bentar aku cari sunsetnya ya biar teman-teman ini tahu.
Isansi. Kenapa dia diobrolin di grup? Nah, ini ya, kalau teman-teman mau lihat, kita cek di SMC sebentar. Mana namanya? Jadi ya DSM itu kan ada bukan ya etika lah istilahnya ya. Maksudnya kita punya panduan lah, panduan umum untuk memetakan sesuatu ya. Tapi kadang panduan itu juga nggak semuanya dilaksanakan. Ya walaupun kita bisa aja modal semangat doang metakan DSM itu nggak masalah. Cuma kan kadang kalau modal semangat doang tapi merugikan atau membuat orang lain sulit itu kan orang bagus juga ya. Nah ini adalah aktivitasnya si Sansi di di OSM dalam 1 hari terakhir. Nah ini dia komen apa namanya komen chatnya apa itu ya bahasanya bahasa-bahasa. Marah-marah deh. Bahasa preman. Iya menurut ya kurang sopan lah ya kalau kita ya nih contohnya mungkin ini lo langsung geser aja kalau main gratis nggak usah banyak komen lo udah gak mampu bikin tile banyak ngomong pula gue si malu nimbrung. Oh ini mungkin itu kemarin ya dia intinya diajak diskusi tapi sepertinya dia nggak berkenan untuk ngobrol bareng kayak gini. Akhirnya ngomong deh seperti ini di Changset komennya di OSM waktu ngupload. Saya nggak tahu dia ngedit apa nih. Bentar, cek dulu. Edit apa nih? Line News ya? Bukan. Oh ya Line News. Oh iya ini, aduh nempel ke jalan ya. Ya jadi dia digitasi Line News, tapi segmen Line News-nya itu nempel ke jalan. Nah ini kalau di digitasi Indonesia lumayan, lumayan menyulitkan. Kenapa? Karena kalau di Eropa mungkin oke lah ya, karena Eropa itu kan mungkin 50-60% itu eh, form jalannya itu rigid ya, kotak-kotak gitu ataupun radial gitu ya. Nah, tapi kalau Indonesia kan beraturan ya, kita sulit gitu mau pisahin segmen-segmennya itu kalau udah nempel gini. Akhirnya apa ya nggak cocok sama Indonesia. Makanya tadi aku bilang ada mungkin kalau di Indonesia ada ketentuan-ketentuan tertentu yang kita mungkin sepakat bersama di grup ya diskusi bahwa oh ini yang harus kita lakukan agar cocok dengan keadaan Indonesia. Nah, tapi si teman kita ini sanksinya akunnya mungkin dia agak eh, kurang gitu ya, kurang mau mengikuti itu. Ya, ya jadinya di sini menyulitkan kontributor lain untuk ngedit ngedit objek yang dia kebetulan digitasi daerah situ. Nah, termasuk ini dilihat nih komen-komennya teman-teman. Saya bukan menyebar aib ya, tapi karena emang dia udah kelewatan ya, Mas Husni atau yang lain. Kelewatan kan? Coba konfirmasi dulu. Jadi aku nggak nggak apa namanya nggak asal ngomong sendiri. Menurut teman-teman ini udah kelewatan apa enggak? Mungkin Mas Husni yang lebih tahu sering nemu apa nama chatnya ini kayak gini. Contohnya sensor komennya contoh misalnya ini mana gerbangnya sih ya tiap hari lewat sini nggak pernah ada gerbang. Akhirnya oh kayaknya aku tahu nih. Itu udah saya cek kemarin. Gerbangnya ada, cuman akses permisif yang gate udah di pinggiran itu, Mas. Yang Nah udah nggak ini keurus. jadi ini dikeluhkan sama tim Gojek. Oh, Ada yang Gojek. suka iya ada yang suka ngapus-ngapus gate. Jangan-jangan dia ya. Ya jadi eh teman-teman kalau ini ya jadi ada semacam etika ya etika itulah semacam norma atau ya bukan norma sih lebih ke ya adab adab editing di OSM. Jadi ada semacam adab salah satunya yaitu kalau teman-teman edit di OSM sebisa mungkin jangan menghapus ya. Kalaupun itu jelek banget ya dimodifikasi lah ya, dimodifikasi. Tapi jangan menghapus karena itu akan menghilangkan histori dari data tersebut. Kita nggak jadinya nggak tahu siapa yang pertama kali nambah. Jadi di OSM itu ada nama history. Kalau kita hapus hilang historinya. Nggak kedetek nanti siapa yang pertama kali nambahin. Nah,
Jadi sebisa mungkin pertahankan data IP dulu baru di modifikasi gitu ya. Nah, jadi untuk sementara case-nya Isansi ini udah diblok temporary. Dia kemarin ya, berarti hari ini kemungkinan nggak akan ada editingnya. Dan kayak kalau teman-teman yang ketemu editingnya dia, bisa ya di komennya di apa namanya di discussion yang setnya biar nanti ada bukti-bukti seberapa meresahkan atau seberapa tingginya tingkat kekacauan yang ditimbulkan oleh si Sansi nanti di waktu teman-teman buka chatnya nanti di komen aja kalau emang itu kurang tepat atau kurang menyulitkan kontributor lain untuk ngedit di daerah situ beli ID di sini. Ini maksudnya apa? Pengen banget dibeli ID, ikutan mau nguasain wilayah map, lu tinggal geser mulut. Nah ini nih, ini dia ngerespon Mas Husni kali ya. Lebih ke Pak Andi kayaknya ini. Jadi gini sih kalau saya tangkap ya, kayaknya beliau ini memahami daerah itu kayak daerah ada kekuasaan gitu. Ini daerah Hmm, gua, lu jangan ngedit di sini gitu. Jadi kayak istilahnya kayak ojek ojek pangkalan versus iya ojek iya. online gitu loh. Hmm. Dia sempat protes waktu itu, kok orang-orang pakai peta di sini kok, tapi kita orang Indonesia kok nggak dibayar gitu katanya. Gitu gitulah. Oh, Jadi yes, saya yes. pikir ini dia ini ada miss aja di pemahaman dia. Sebenarnya saya lihat kerjaan-kerjaan dia ini ya lumayan lah, banyak juga yang kita butuh gitu informasi karena kan dia orang lokalnya ya, lokal Hmm. Bekasi kelihatannya. Nah, dan kelihatannya permasalahan yang timbul itu ketika dia ngedit, dia upload, dia tidak pernah memperhatikan warning dari sistem. Jadi Hmm. kayak dari web ID ada warning kan kalau kita mau ini kan, ini ada objek yang tumpang tindih nih, ada apa misalkan sungai yang kelewat jalan gitu. Nah, itu dia nggak peduli, langsung upload. Makanya jadi sebenarnya permasalahan utamanya itu bukan di land use yang tumpang tindih itu, tapi land use tumpang tindih itu ada errornya gitu loh. Hmm. Ketika error itu jadi susah dibenerin kan karena dia tumpang tindih tadi itu. Gitu kira-kira Oke kalau oke saya oke. bisa ini memberikan sedikit penjelasan. Iya, jadi gitu ya teman-teman. Memang ada kontributor-kontributor tertentu yang em, dia punya kayak tadi saya bilang punya semangat, tapi ada hal-hal yang mungkin yang dia miss untuk perhatikan, termasuk ini mispersepsi, emang misunderstanding tentang OSM ini tadi kayak Kang Andi bilang. Ini juga kan contohnya, jadi kalau di SMC itu kalau teman-teman cari user ataupun translate-nya itu nanti akan otomatis muncul semacam highlight gini. Jadi ada highlight kalau dia itu ada semacam warna ataupun error kayak gini. Di dia ngupload 2 hari yang lalu, di perubahan dia itu ada peringatan almost junction, crossing ways, very close point, sama dengan missing tag. Jadi dia ngupload sesuatu yang nggak ada tagnya. Ya, nah ini kalau kita cari mungkin agak ribet, tapi ya kurang lebih gitulah. Jadi ini ada warning-warning yang dia mungkin nggak pedulikan. Akhirnya ditegur sama DWG. Kalau kita lihat diskusinya mana sih DWG bentar. Diskusi. Yang ini kebetulan Indonesia, saya oh ngetek ini Mas. Kang Andi ya, Saya iya iya. ngetek verifikasi bad, terus saya tag DWG juga supaya jadi Oh, perhatian. dari bahasanya kamu kemungkinan dia anak orang antara dua nih. Dia itu masih semacam SMP gitu atau dia udah itu banget ya, senior banget ya. Kayaknya kalau bahasa-bahasa usia-usia 20 sampai dengan 40 mungkin nggak kayak gini deh. Kamu rusak Orang Bekasi kayaknya dia, orang Bekasi asli, Mas. orang Bekasi berarti si ini dong siapa si Mas Adi dong. Mas Adi. Adi Adi ada. gitu. Mas Adi ada Adi nggak juga ya? itu yang pertama negur Mas Adi itu. Yang tiga pertama teguran yang bulan Oktober. Yang data Lombok Nggak banyak dihapus dipeduliin. sama dia. Kacau banget itu. Aduh ini ya udahlah yang penting udah diblokir temporary tapi kalaupun nanti muncul lagi semoga dia
ngeh gitu kalau ini bukan hanya sekedar platform gratis, suka semena-mena gitu, nggak dibayar lagi. Mungkin yang Terus kita perlu bantuan dari komunitas umum dari POI juga. Mungkin ini ikut bantu misalkan ngecek yang ini ya, misalkan ada error ini, ikut bantu aja di verify good atau bad. Kalau jadi nanti kan akan muncul tuh apa kualitas editing dari Iksan ini nanti akan pihak dari DWG-nya mungkin akan mempertimbangkan untuk mungkin ada tindakan yang lebih ini lebih tepat gitu. biayanya banyak Kan di banget. sebelah sebelah kanan atas itu ada verify ya. Iya tuh. Verify, nah itu good or bad. Nah, kasih aja bad kalau emang jelek. Tapi itu ada beberapa yang nggak ada masalah sebenarnya. Ada beberapa yang nggak ada masalah. Cuman Ini ya, kalau lihat satu bagian gini hampir lebih dari 50%. dan dia suka masif ya. Dia tuh Iya. ngedit nggak diupload banyak baru diupload. Jadi luas banget ininya editannya dia. Nah, ini juga Tapi mungkin sekalian buat teman-teman yang suka ngedit, mungkin bagusnya sih kalau ngedit sedikit-sedikit upload, sedikit upload. Jadi kita bisa fokus membahas sangat luas ya. Kadang-kadang kita bingung nih yang mana ini. iya. Terus anehnya tuh dia ini apa namanya? Pakai ID gitu loh. Kok bisa sebanyak ini pakai ID editor ya? Dan itu juga yang saya curiga orang ini memang bukan orang pemula juga sebenarnya. Dia cukup advance gitu sebenarnya. Dan istilah-istilah yang dia gunakan itu juga ya bukan yang pemula-pemula banget gitu. Wah, aku kalau edit sebanyak ini perubahannya kalau di editor nggak kuat sih laptopku langsung maksudnya nge-lag gitu kan nggak enak editnya mending di Josem. Dia berat, we. Masih Iya banyak berat. banyak data yang nggak muncul itu, bangunan Hmm, gitu. pantes aja dia banyak warning kayak gini loh tuh. Aduh. Ah, oke. Ya, cash Dia cost sempat lah. sempat ngapus gate juga, bukan ngapus, mindahin posisi gate-nya tuh Mas Mas Anjir ke ke persimpangan. Titik. Iya, yang node-nya dipindahin ke persis ke persimpangan. Jadi ibaratnya gate itu ada di persimpangan Tengah. semua jalan itu. Pantesan ini apa namanya orang Gojek kemarin ngeluh. Oh, bahaya emang sih. Merusak routing ini mah. Ya, udahlah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman lain yang hadir di sini paling tidak aware ya terhadap em, salah satu model cara editingnya. Ya, maksudnya gini, ada kontributor yang emang kayak gini ya udah gitu ya. Kalau teman-teman ketemu ya salah satunya tadi kayak Kang Andi bilang, teman-teman pergi cari ChatGPT dari SMC, lalu di review verify as bad ya, biar nanti teman-teman DWG itu ngeh kalau orang ini emang punya tipikal editing yang kurang sehat lah untuk komunitas. Oke, topik berikutnya, ntar. Oh, land news ya, land news ya kita bahas land news sedikit lah, land news ya. Nah, teman-teman, eh, siapa sih nih yang suka sama Thailand news? Mungkin jarang kali ya. Bukan jarang sih, maksudnya ada tapi nggak sering maksudnya gitu ya. Saya Pak Bang, Wahyu. Oh iya ada Pak Wahyu, nah, ada Pak Wahyu, ada Pak Wahyu. Biasa Pak iya. Wahyu Thailand news pakai nggak pakai model tempelin di jalan kan maksudnya? Silakan Pak Wahyu. Eh, tergantung ya. Kalau Iya. lain nih, kalau misalnya eh, batas ya, saya lihat ya. Kalau batas itu kan memang aslinya, kalau batas yang ditanyakan juga di grup ya, kalau yang namanya batas administrasi, terutama batas administrasi, itu memang aslinya kayak misalnya RT itu bisa di jalan, dan itu kita ditempelin di jalan. Terus yang kedua sungai itu ditempelin di sungai, dan saya sering ketemu ya batas administrasi itu memang di sungai itu cocok. Tapi kalau land use di sini jarang ya, kalau misalnya ditempelin di jalan ya. Saya pernah ketemu, itu rumit sekali. Ada ketemu, rumit sekali. Yang pertama, batas itu ditempelin di sungai dan di jalan. Terus yang kedua, batas itu menggunakan multi poligon.
Jadi ngeditnya tuh lebih susah lagi karena dependensi pada poligon ini, dependensi pada poligon ini. Seperti itu. Nah, itu berat sekali lah ngeditnya. Harus memperbaiki poligon dan itu keluar terus errornya gitu loh. Akhirnya ya tuh daripada pusing mendingan kita bersihkan dulu lah poligon ini gitu loh. Jadi sebetulnya untuk menempelkan legit di jalan itu tidak recommended gitu. Terutama kalau saya lihatnya dari sisi kalau misalnya ada perbaikan itulah dia di Iya. situ. Coba kita cek penjelasan dan Jadi news gini, ya. Ya, kenapa saya konsen di new land use ya, itu berkaitan dengan bencana sih sebenarnya. Misalnya di bencana, jadi misalnya kenapa daerah Demak itu sering banjir gitu ya. Padahal daerah Demak itu adalah lokasi di mana hutan itu masih banyak sekali. Di Kedung Jati itu dulunya tuh hutan lah. Waktu saya kecil lewat situ tuh hutan, nggak pernah ini ya. Tapi kok sekarang ini, nah itu dengan memetakan legis itu kita tahu ternyata hutannya udah gundul seperti itu lah. kalau di Indonesia, mana sih? Halo, halo. Bandung, Bandung sudah mulai hijau ya, Bang Adi ya. Kenapa Pak Wahyu? Bandung sudah mulai hijau-hijau ya. Hijau-hijau ininya. Ya, terutama Ini ya saya concern pada ini sih protected area ya, Oh, protected area. kondisi Bukan. realnya maksudnya Ya, Pak Wahyu. itu pertama sih kita ngelihat dari datanya KLH, datanya KLH hutan. Tapi data KLH itu nggak akurat sih ya. Kita harus eh, geser-geser juga sesuai dengan aktual gitu. Jauh lah kalau kita ngikuti apa yang di KLH itu pasti akan tidak akurat ya. Jadi batas-batasnya biasanya batas-batasnya masih kelihatan. Nah, itu kita ngikuti batas-batas aktual lah, seperti itu. Dan sering juga ketemu batas-batasnya sungai. Tapi saya nggak, saya tempelin di sungai itu, tapi di sebelahnya, Bang Andi. Jadi misalnya gini, batas ini ya, batas protected area itu sungai. Itu saya geser sedikit, jadi paralel ya dengan sungai itu gitu. Tapi geser sedikit, jadi tapi tidak nempel. Oh iya Pak, saya juga begitu biasanya. Justru kadang-kadang saya ikutin aja ininya, note-nya. Jadi kalau di Hmm. sungai ada note, saya di land use-nya ada note juga, tapi beda dikit gitu, nggak nempel. Hmm, Jadi kelihatan ya, rapi nanti. paralel. Kalau saya langsung masuk ke Paralel betul paralel. betul. Jumlahnya Itu sama note-nya. sama persis. kalau yang pernah saya digitu di Bali, saya sama persis kayak gitu juga. Saya nggak tempelin ke jalan, tapi sesama lainnya saya tempelin. Jadi share-share notes gitu kan. Nah, jadi lebih rapi. Mana ya? Di sini. Nah, jadi land use sawah sama permukiman itu nempel notnya. Soalnya kalau dia nempel tapi ternyata nggak pas, nggak share titik, dia nanti akan muncul warning eh, land use crossing antar land use, overlapped land use namanya. Nah, jadi kayak gitu metainnya. Tapi ini kok ada yang aneh di sini ya? Benar ada yang di Bandung. Ini kok merahnya gede banget ya? Ini, Saya ini terus apa terang nih? saya belum pernah ngutang-ngatik land use kecuali perumahan-perumahan ya. Kalau perumahan-perumahan yang saya Oh yakin iya, eh, posisinya dan namanya biasanya saya edit. Tapi kalau yang Iya itu sifatnya natural itu saya belum belum sampai. aneh ya kalau yang ini ya, yang merah ini ya. iya kenapa nih? Kayak yang Pak Wahyu bilang kemarin nih, yang ada orang Oh, digit. itu Palembang. Itu Hmm. Palembang itu perlu ini. Itu saya mau ngubah itu, saya bongkar. Itu enggak ini ya, siapa ini yang ini? Palembang. Palembang itu ada residensial resident area yang besar sekali dan itu ya nah, ini Loh, sama kayak Bandung ini mah. Wah, Bandung. Iya, ah, merah tuh kan, merah kan, mungkin merah maksudnya ya. residensial ya. Iya. Iya ya. Nah tuh kan Residensial. sama kan. Oh, coba nanti kita Ah, cek ya. Siapa Coba yang saya. gambar segede ini? Besar banget ya itu. iya. Mungkin maksudnya batas kota, mungkin batas kota tapi di tag sebagai land use residensial kemungkinan. Coba nanti kita cek. Iya ada Mas Faras tuh. Ya, satu lagi sama Palembang ya, Bang ya.
Bandung Iya sama nih, Palembang ya. coba cek siapa yang edit deh. Mungkin perlu, maksudnya kita bukan mau itu ya, cuman kita perlu encourage juga bahwa di split-split kalau misalkan mau edit biar lebih rapi gitu. Jangan segede ini mah. Ya, Jadi pertama sih pasti tidak rapi. Terus yang kedua, iya. itu kita tidak menyisakan buat yang lain gitu loh. Hmm. Misalnya land use apa gitu kan jadi tercover ini Tumpang semua tindih, kan Mas. gitu loh. Jadi ya tidak boleh seperti ini kan. Pasti ada land use yang lain yang dimakan oleh land use yang besar seperti ini. Mau hapus ragu emang agak gede banget ini. Ini warningnya nanti adalah land use inside land use kalau nggak salah. Jadi ada land use di dalam land use. Ada warning kok ini. Ini bagus nih. Aku kalau misalnya mau cek land use, aku pakai ini buat cek ada yang anomali kayak gini kan. Cuma aku baru buka lagi nih setelah apa namanya kemarin ngecekin Wahyu yang di Palembang itu. Ini Itu juga di datanya Jakarta. update, Mas, dari OSM-nya. Ini dia akan ngambil dari kalau nggak salah Planet OSM ya. Jadi sebulan paling enggak deh. Bulan sekali ya. Ya sebulan sekali baru ngupdate berdasarkan tag yang udah diubah dari OSM. Ini juga nih gede banget ini. Ya kan? Iya. Kalau yang Ini kotak itu kelihatannya dari tasking manager deh, Mas, kelihatannya. Iya enggak? Tapi kalau Bandung sepertinya enggak ya. Saya lihat cuma Palembang ya. Bandung enggak. apa ini belum ngupdate ya? Tapi tadi Mas Faras bilang dia pernah ngedit, belum pernah dihapus berarti masih ada sih harusnya. Ini bagus nih Tangerang nih siapa yang nambah ini? Banten apa Tangerang nih? Ini bagus nih, siapa yang nambahin ya? Ah, Faras ya. Yang jelas bukan Faras ya? saya, Mas. Faras ya. Mas Faras udah Bagus itu. nih. Iya. Yang sering discuss dengan saya itu Faras ya. Iya nih. Bagus nih, sekalian lengkapin dong. Apa Provinsi Banten, Jawa Barat. Oh Nggak iya maksudnya, kemarin iya. kemarin terkait dengan Hot OSM itu untuk Jawa Barat Banten itu saya pertama adalah update kecamatan, kota kecamatan. Terus yang kedua adalah update village. Saya geser-geser. Dan itu gesernya tuh mengerikan sekali ya. Gesernya tuh eh, yang village yang ada di ini OSM sekarang itu center aja enggak ya. Bahkan di luar ini di luar Lokasinya. lokasinya gitu, bukan di areanya itu gitu loh. Dan itu ya cukup Di ini mana ya. tuh? Di mana tuh Pak Wahyu? Di mana? Banten, coba Oh, di banyak di Banten daerah ya. Sukabumi, itu udah saya geser-geser semua, yang digeser di ya aktualnya ya, terutama kantor kantor kelurahannya gitu. Tapi itu sebelum-sebelumnya jauh dan kalau jauh di center sih oke lah gitu ya. Itu kita nggak bisa mencari, misalnya kita ke batas ya, terus di batas itu kita nyari desanya cuma digeser itu nggak bisa, gitu nyarinya jauh-jauh sekali, kayak random gitu loh, yang ada di OSM sekarang ini. Kalau sekarang sudah, tapi ya pasti ada yang miss ya. Ada yang miss. Tapi terutama yang ada di atas gunung itu udah digeser ke desanya, ke ini. Nah, untuk aktual desanya saya mengikuti BIG ya. Misalnya Heger mana seperti itu. Udah itu sebelumnya di atas gunung, terus digeser di desa pemukiman Coba yang namanya Heger mana seperti itu. coba yang Mas Faras coba cek. Pak Wahyu juga pernah cek historinya nggak? Itu emang digeser orang apa emang dari awal di Dari approve awal, dari dari awal. awal? Iya, dan itu dari tahun 2016 atau 2014 seperti itu ya. Itu ada data Apa ya? import kali ya? Impor, betul. Impor. Itu yang harus di di semuanya. Dan kalau menurut saya strateginya kalau ada yang ini ya mau itu sebaiknya dibuat center aja dulu. Itu dihapus. Kalau misalnya Jawa Tengah udah terlanjur sedikit-sedikit jadi ini ya. Jadi kalau misalnya provinsi yang belum diedit sama sekali itu mendingan semua filik itu dihapus ya. Habis itu dipasang di center. Nah, baru digeser-geser dari center itu ke desanya. Tapi itu lebih mudah dibandingkan sekarang. Kalau sekarang itu desanya random sekali, mencarinya jauh-jauh banget. Kayaknya ada caranya deh. Maksudnya gini,
Jadi kita selection tanpa harus menghapus nih loh ya. Mungkin bisa aja sih nanti Hmm. nanti coba deh. Jadi kita download. Tapi kalau download area mungkin import dulu kali, bukan import. Ambil dari Overpass berupa titik doang ya. Titiknya kita taruh di JSON, baru nanti download per area titik itu. Jadi nggak download semua, dia akan download mungkin kurang lebih 5 sampai 10 meter atau kilometer mungkin hitungannya dari Hmm. titik-titik yang kita download. Nah, terus tapi sebelum kita taruh di JOSM harus kita center tadi kayak kata Pak Wahyu berdasarkan batas desa. Nah, jadi data yang perlukan itu hasil ekspornya Overpass nama-nama desa. Yang kedua, batas-batas desa admin. Oke, cocok. Berarti sama ya. Kalau selama ini seperti ini. Nah, pertama adalah masukkan batas admin. Hmm, Terus yang kedua, senternya admin juga kita plot ya, center admin. Terus yang ketiga adalah nama desa, nama desa ini ya, ibu kota desa ya. yang ada di BIG lah gitu. Jadi ada 3 poin. Terus yang keempat adalah aktual yang ada di OSM sekarang kan. Nah, Mm-mm. itu saya geser gitu loh. Nah, untuk menggeser itu, misalnya Heger mana itu lokasinya bukan di Heger mana, tapi jauh sekali itu. Bukan di senternya Heger mana. Itu nyarinya susah sekali. Yang Wah, jadi apa kalau ya? metode geser tuh berat banget, matanya sampai sakit lah gitu loh. Jadi yang harus ya kalau lebih mudah ya kalau kita mau satu provinsi gitu adalah yang ada di sekarang itu dihapus. Terus yang kedua kita ini senternya. Nah, center setelah center itu ini ya, nah itu baru kita geser sesuai dengan nama desa yang ada di PIG. Nah, itu lebih mudah. Tapi ya menghapus seperti itu ya. Iya sih. Orang-orangnya siapa Pak Wahyu yang dulunya? Kan Boleh bisa. itu Pak, boleh. Oh, Iya, boleh. boleh, Iya, boleh. boleh. Dia Ya harus, ngambil data apalagi dari bule kayaknya lebih baik dikontak dulu biar dia ini artinya dia aware bahwa eh, hasilnya dia itu problematik dan mungkin dia akan kasih kalau kita hapus dengan sepengetahuan dia kan lebih enak daripada tiba-tiba ternyata dia punya dasar juga gitu ya. Terus kemudian jadi permasalahan. Lebih baik dikomunikasikan dulu sih menurut saya. Biasanya bule-bule cukup terbuka kok untuk ini. Tapi saya juga menanyakan ya, kalau misalnya eh, waktu ngupload itu berdasarkan apa gitu loh. Kalau berdasarkan eh, peta-peta yang tidak jelas itu kan, sorry, kalau misalnya dia berdasarkan peta yang sesuai ya, misalnya dari pemerintah itu kan lebih cenderung center lah ya yang dicari ya, center. Tapi bukan center gitu loh, jauh dari center itu aktual-aktualnya. Yang lagi rame kohot itu jauh sekali. Kalau sekarang sudah geser ya sesuai dengan eh, namanya ya itu. Tapi kalau yang ini aktualnya itu jauh sekali. Ini sekarang sudah kalau Banten sama ini sebagian besar udah saya geser, tapi nggak ini ya. Kadang-kadang nambahi yang nggak ada. Kadang-kadang gini, saya itu sampai karena ada nama desa dan senternya itu udah diketati, saya hapus dulu. Tapi nanti ketemu lagi, nah itu saya tulis itu seperti itu. Tapi itu jarang lah, paling satu dua itu. tapi PR sih emang kalau nama desa titiknya itu salah bukan di desanya ya nyasar. Ya minimal center ya. Kalau center kita masih kayak yang ada di Google itu kalau kita Center nyari ya. nama desa itu ketemu center. Nah itu masih oke lah. Nah kalau sekarang ya di OSM itu kebanyakan bukan di center. Kemarin saya ini dapat data ada temen yang naik ke Gunung Loser ya. Coba Hmm. di Gunung Loser. Coba ini ya. Nah itu saya ini ngeplot itu nge-share ke teman malu loh. Kok di atas ada desa gitu loh. Sampai Gitu seperti itu. di atas gunung. Iya, itu loh. Jadi saya udah plot nih jalur Wah, itu bisa pendek. PHP itu ya ke Ih, pendaki gunung. ya coba bisa dicek ya. Itu mungkin jadikan ini juga ya, jalur pendakian Gunung Luser gitu. Dari di situ di atas sini tempat jalur itu ketemu desa-desa. Iya bahaya Jangan, tuh. Hmm. jangan bilang desanya desa goib lah ya. Coba coba tes Nah, Gunung Selamet bisa coba. kali.
Nah, kalau sekarang sudah ini ya, udah Gunung Selap sudah rapi lah. Iya sih, jadi gara-gara itu kredibilitas data di Indonesia kurang nih, gara-gara nama desa Saya terus terang belum toponim. belum pernah ya, terlibat di ini desa-desa gini. Justru waktu itu saya pernah ketemu di atas bangunan ada nama desa, Di atas bangunan di mana? pabrik gitu, Oh, pabrik. Ya. Saya kontak Pak Wahyu waktu itu kayaknya, terus Pak Wahyu bilang hapus aja oh, itu salah kayaknya. oh iya. Nggak, itu nggak sengaja sih, nggak sengaja nempel. Ke upload awal-awal ini ya, ngedit ya. Udah lama kok itu Pak Wahyu, saya ingat Tapi dulu. saya sering ketemu juga hasil itu, hasil editan itu terus saya ketemu. Ya karena ngedit desa ya sebagian besar ke edit ya gitu. Kandang ya, Badak, Kandang Badak, camp area. kandang badak. Oh, Iya, camp Maria. area di gunung ini, Gunung Gede Hmm. Pangrango. Oh, you pernah ke sini? Itu kan saya dulu di Bandung. Makanya saya sekarang ngedit di Bandung, itu kan Hmm. tahu semua daerah daerah Sinumbra, daerah Pangalengan, daerah Gunung Cikuray gitu kenal semua. Wah, mantep nih, Pak Wahyu spesialis wilayah. Jadi kalau daerah kota mah udah ada Kang Andi yang masuk dan lain-lain. Soalnya Pak aku Wahyu mau jarang tanya Pak Wahyu. jarang, soalnya aku jarang mata-matain daerah-daerah desa gini. Jadi untuk desa itu mungkin saya ini ya, kalau misalnya terutama ini daerah bencana ya, kemarin kan saya fokusnya kalau ada bencana yang pasti saya ini itu adalah nama desa, kecamatan dan desa gitu. Ini di Betul, betul. sama tower sih. Tower wajib ya. Ada tower. Nah, ini kan data 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 saya data Telkomsel gitu. Saya udah izin ke manajer lah gitu loh. Ini saya plot nih, tapi untuk daerah bencana saja. Oke, nggak masalah gitu. Gitu. Pak Wahyu, halo, Yes, Pak. dengeran nggak Pak? Ya, Ya, kedengaran. mau tanya kalau yang masalah tadi ada poi atau titik di gunung itu yang nggak benar. Nah itu nanti sebaiknya dipindahin ke lokasi sebenarnya atau gimana? Kan kita harus menghindari delete ya. Selama ini saya seperti itu ya, lokasi yang sebenarnya. Jadi, misalnya Sidamukti ini ya, kelihatan Sidamukti. Itu sebelumnya jauh sekali, bukan di sini gitu ya. Jadi saya geser, cari dulu pilek yang Sidamukti, yang sudah tertulis dari bule itu, terus digeser ke Sidamukti di sini gitu ya. Seperti itu. Kalau Nah, sudah ada gitu gimana Pak? digeser. Kalau sudah ada di situ ya oke ya, pasti oke Maksudnya ya. kan duplikat gitu jadinya Pak. Kalau Enggak. seumpama di Jadi kalau ya, kita pasti gini, kita pasti nggak ada duplikat juga. Bahkan duplikat yang misalnya ada desa namanya Sukanegara, terus di situ ada kecamatan Sukanegara. Kalau saya yang data-data desa itu ini ya di cover ke kecamatan itu sehingga tidak duplikat ya. Jadi kita juga memperhatikan duplikat juga gitu. Jadi kalau misalnya di situ sudah ada yang Sukanegara gitu ya, itu kita ini yang satu berarti di delete seperti itu ya. Kalau oh, misalnya iya. ada. Ya, terima kasih Pak. Susah sekali. Kalau misalnya sebelumnya itu center, di batas center itu mudah. Kita nyarinya itu mudah. Jadi kita harus nyari yang ini eh, bak eh, di ini. Bahkan gesernya tuh kalau ukuran desa 8 kilo kan ini ya sudah besar sekali ya. Itu 8 kilo lebih, 10 kilo lebih gitu loh. Dan bukan di senternya. Kalau di senternya oke lah, masih di ini. Makanya saya jadi bertanya ini si bule ini dapat datanya dari mana gitu loh. Kok nggak ini? Ih, Mungkin banyak. dulunya center of polygon ya Pak mungkin. Mungkin sih kemungkinan. Bukan juga Pak. Kalau center of polygon kita nyarinya mudah.
Kalau center of polygon dari batas itu nyarinya mudah. Kita plot aja batas desa ya, batas desa. Terus yang kedua kita cari center dari batas desa itu diplot juga. Terus yang ketiga nama-nama desa ini ya, nama desa atau pemukiman. Nah kita tinggal nyari oh ini vileknya ya. Kita download vilek saja gitu ya. Kita download vilek saja, baru digeser-geser gitu. Jadi nggak ribet sekali ini. Ini lumayan udah rapi nih sebarannya di Sukabumi ya, kata benar kata Pak Wahyu. Jadi nggak ada lagi nama desa yang di tengah-tengah hutan. Nggak ada. Sekarang ya mungkin akan ketemu, atau yang belum itu adalah ah, satu batas desa, satu desa yang belum ada nama desanya mungkin akan ketemu. Iya. Mungkin ini. Nah, itu yang perlu di ini. Soalnya ya kita tahu ya YouTuber ini kan saya berada di desa ini, kecamatan ini, itu kan nggak pernah koordinat kan. Nah, itu yang kenapa toponimi itu sangat diperlukan sekali lah gitu loh. Ntar ini ada ini bentar. Tag-nya itu kan place sama bentar, apa tadi ya? Place sama dengan village. Ini kok ada di polygon sama titik ya? Bukannya titik aja kalau place itu. Kalau poligon ada juga sih, Ada juga ya? ada juga yang sudah di ada batas poligonnya ada juga. Kalau yang di sini yang berkaitan dengan toponim ini place. Name Kalau kita Sirnas. cari dusun atau desa di Google itu kan biasanya munculnya justru ini ya, poligon. Polygon ya. Oh. Ya, Mm-mm. nah kalau yang Google itu ya kalau sudah ada poligonnya ya, kalau kita kan tepat ya, kita juga ketemu poligonnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita nyari ketemunya place dan place-nya itu di luar poligon yang ada di ini ya, yang sudah tertera di situ gitu loh. Iya betul. Kalau gini kan contohnya dia dalam polygon semua nih. Ada yang enggak sih? Oh, ada yang kayak Nah, double gitu ya? Ini kenapa ada double ya? Iya kan? Lihat nih. Double sama nggak ya? ini desa ya, sama-sama desa ya. Iya sama-sama Pasirwangi. Tapi yang satu lagi, oh satu lagi relation, satu lagi way. Hmm. Ada dua data ini di upload yang versi way sama versi relation y ini bisa membingungkan ini relation. Nah, saya usul nih, gimana tuh kalau satu kita bikin satu pertemuan khusus. Pak Wahyu tolong ini ajarin. Metain admin ya. Eh, 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 Land use ah, session land use lan- session, ya betul. Satu hari khusus, satu pertemuan khusus aja. 1 hari. Satu hari. tapi tak saya itu nggak ini ya, apa ya, eh, nggak pede karena yang penting saya itu no error gitu ya, no error dan rapi. Artinya adalah misalnya ada itu ya batas-batas itu nggak ada di dalam putih-putihnya nggak ada gitu. Itu kan rapi jadinya. Jadi batasnya itu selalu nempel semua, nggak ada yang ini. Kecuali yang belum ya gitu ya. Itu nempel antara lanjut satu dengan lanjut yang lain tuh selalu nempel. Dan yang saya pakai itu bukan cara yang multi polygon. Itu yang mungkin perlu di ini ya. Nah itu apakah ada cara yang lebih ya, ada yang multi polygon itu yang dianjurkan atau seperti apa gitu loh. Misalnya gini, saya pernah ketemu ya batas-batas itu semuanya multi polygon. Jadi misalnya gini, line satu nempel ke line ini itu menggunakan multi polygon. Sementara kalau saya itu enggak, saya tempelin. Nah itu yang direkomendasikan tuh yang seperti apa, Pak Husni gitu ya. Baik, saya tanya yang lain juga. Kalau yang saya pernah map sih, yang relation itu, jadi satu
satu garis eh, satu garis area itu bisa share sama sebelahnya, desa sebelahnya. Jadi nanti ada member-member itu. Jadi nanti relation utamanya itu berarti kan desa, bisa jadi dia nanti anak dari kecamatan apa, nanti ada desa di dalamnya. Nah, jadi nanti kayak semacam ada struktur level gitu, jadi dari kecamatan, desa sampai dusun. Nanti gunanya buat itu sih, biar rapih, biar lebih rapih aja. Soalnya sebagian besar sih kalau saya lihat di Indonesia itu yang batas-batas admin sejauh ini semuanya hampir semua relation ya, walaupun ada beberapa yang way, masih yang way, mungkin dari daerah-daerah desa lain, ini contohnya nih. Jadi di admin level 7 relationnya ini, dia membernya berarti ya harus dicek dalam-dalamnya sih. Kalau land use, Kalau kalau Linus enggak, Linus land ya use, way, nggak ada relation mah kalau Linus mah pusing kalau nah, pakai way. i- itu ya mungkin yang kalau saya tidak pernah menggunakan relation kecuali memang harus ya mengharuskan ya. Misalnya gini, di di dalam suatu hutan di dalamnya ada sungai, ada danau. Nah, itu memang kita buat multi poligon ya. Tapi misalnya di hutan terus sebelahnya ada sawah, itu antara hutan dan sawah itu nggak apa ya, berbeda gitu loh. Jadi bukan batasnya itu nggak dipakai di sharing gitu loh, Bang Husni. Paham nggak? Ada dua area, yang satu adalah hutan, yang satu sawah ya. Nah, kalau saya lihat itu di editan-editan sebelumnya, itu perbatasannya itu sharing ini, sharing garis gitu loh. Nah, kalau saya yang selama ini yang saya pakai itu dua-duanya menggunakan garis sendiri. Nah, yang dianjurkan tuh yang mana? Seperti itu loh. Seperti itu saya menjadi ini. Tapi yang cara saya itu juga tidak keluar error gitu. Paham nggak pertanyaan saya, Iya, Bang? paham paham. Ya, itu gimana itu kalemnya? Saya lihat banyak yang menggunakan land use yang garis yang perbatasan itu sharing garis dan akhirnya kalau misalnya kita ngedit satu, itu relationnya kemana-mana itu. Susah sekali. Kalau dengan cara saya itu misalnya yang satu tuh diedit, ya nggak berkaitan dengan yang lain. Karena itu eh, dependen sendiri gitu. Kecuali kalau di dalam ya, yang ini ya, yang multi polygon ya. Hmm. Kayaknya kalau saya itu malah bukan ini ya. Jadi kan ada dua cara tuh, bukan dua cara. Segmen itu kan bisa dua ya, sharing notes atau sharing segmen. Garis Betul. maksudnya. Hmm. Nah, kalau selain yang saya petakan biasanya cuma sharing note. Jadi garis di yang lewat itu kayak semacam nempel, bukan nempel ya. Tumpang tindih lah. Kalau saya biasanya metakan gitu. Jadi nggak perlu pakai relation. Jadi cuman yang penting note di Linux sebelah itu segmennya share sama Linux di sebelahnya. Jadi garisnya itu bakal persis sama persis ngelewatin garis Linux di sebelahnya. Susah sih kalau diomongin, harus dilihatin nih. Bentar. Saya paham, Bang Usi. Paham kan? Iya paham. Itu adalah yang saya lakukan sekarang. Nah ya. Tapi banyak juga editor-editor itu yang menggunakan sharing garis. Waduh, Jadi itu repot ya. jadi sharing garis itu, kalau sharing garis itu satu diedit itu berkaitan ke yang lain. Kalau sering Dan garis mah relation. iya, betul. Jadi kalau misalnya gini, ada sawah sama hutan itu ya, itu yang di daerah perbatasannya itu satu garis, bukan bukan dua garis ya, sharing note gitu kan, yang harus nih. Nah itu eh, sharing garis dan itu terjadi relation itu kalau satu diedit, impact kemana-mana. Oh, kayaknya aku tahu deh itu kenapa orang ada di kayak gitu. Itu karena, jadi misalnya hutan ya, hutan luas kan. Hutan luas, tapi di tengah-tengah dulu kayak Tapawai tadi, tengah-tengahnya misalkan ada sawah. Jadi biar dia nggak overlap alias land use inside land use, dia jadikan yang land use tengah-tengah itu sawah itu multi polygon. Jadi jatuhlah tuh ketika dibuat multi polygon, jadinya relation deh otomatis. Iya kan? Bukan, bukan seperti itu Pak. Kalau itu Bukan ya? wajib ya. Kalau itu Iya. wajib. Kalau itu Nah, eh, misalnya sawah di tengah hutan, kalau nggak di multipoligon kan pasti sawahnya ada gambar pohon-pohonnya.
Oh, Iya kan? bukan seperti itu. Bukan, jadi gini, jadi ada dua land use yang tidak saling berkaitan ya, tapi batasnya sama gitu, berbatasan. Dan garisnya itu dipakai dua-duanya dan menggunakan relationship gitu loh. Dan itu ini eh, nanti sawahnya berkaitan dengan berbatasan dengan residensial. Itu nanti terkait lagi. Nanti residensialnya berbatasan dengan pabrik gitu ya. Itu Wah, nanti repot, berkait lagi. Itu ini sekali, berkaitan-berkaitan terus gitu loh. Dan itu repot sih sharingnya kayak gitu. garis gitu loh. Itu memang ini ya, sepertinya waktu ngedit gampang gitu ya. Waktu ngedit pertama kali gampang. Yang waktu membuat, tapi ketika ada perubahan, nah misalnya kita mau ini ya, eh, ininya, residensialnya nabrak bangunan, terus kita geser sedikit. Nah, itu nanti berkaitan semua, seperti itulah kira-kira. Nah, yang saya lakukan sekarang ini itu hanya sharing note seperti ini ya, kecuali yang multi polygon di tengah ya. Itu takutnya Hmm. kalau saya yang benar tuh yang mana ya gitu loh. Kalau versi saya itu pasti boros. Maksudnya apa? Borosnya itu adalah di megabyte-nya kalau di download jadi besar. Mungkin kalau yang sharing sharing garis itu kalau di download itu jadi kecil lah gitu. Kok ribet ya, repot juga dikit yang kayak gitu perasaan ya. Kita mau cari yang simple, mudah, tapi tetap fungsional alias tetap di render dengan bagus sama nggak ada warning sih. Nggak ada warning ya gitu kan. Iya, Seperti itu. terus aku buka dulu. Jadi penasaran sama yang Linus Residensial gede di Bandung tadi mana sih? Yang di Bandung sudah saya cek tuh, Mas Anjar. Kalau di zoom in dia nggak merah. Kayaknya kelihatannya error pada saat rendering doang. Begitu kita Oh, zoom itu dia normal. oh, Zoom in. berarti udah dihapus ya, kemungkinan besar. Nah ini nih, Bukan. Iya, iya. Hmm. cek Oh, kalau dulu. ini masih ya. Ya coba dicek dulu deh. Kok ini masih nih. Wah itu. Satu lagi Pak Andi. Nah ini nih, relation nih. Terus, Land use relation, aduh pusing. Bisa-bisanya udah lah gede relation pula. Aduh, gimana nggak pusing hapusnya ini? Terus dibongkar itu Mas Anjar. Kayaknya aku tahu udah cara bongkarnya bentar. siapa ya ini? Mungkin bisa di ini di kontak dulu. Bentar coba. Siapa ya? Bentar. History. Bentar, aku cek Itu history dulu. autor itu di situ, autor. Autornya sih terakhir CDA Villa ini udah lama banget ya. Tahun berapa ini? Heeh. 2020. Residential area around Palembang dibilang gitu. Oke, tapi ya nggak gini juga ini merepotkan. Ntar aku coba ini deh. Di menit-menit terakhir ya kita coba apa namanya eh resolve. Bentar, ini metodeku ya. Coba land use sama dengan residensial. Nah, dapetan. Coba deh ekspor dulu. Habis itu ini dibuka, kita letakkan ke JSON. Ini dia. Aku nggak tahu ini bisa apa enggak. Eh, Ntar, gimana caranya? Select terus download. Mana dia? Aku ikutin caranya. Mana sih download itu? Download long. Bisa nggak ya? Oh bentar, kayaknya salah. Dia malah ngambil sama objek lain. Mana tadi? Nah, harusnya ini doang nih kan. Aku mau isolasi dulu. Copy, new layer, terus paste. Nah, ini yang mau kita isolasi. Terus kita download long. Berapa nih? Tetap 52 nggak masalah. Yang penting jangan download area sepanjang ini. Jadi nanti nggak berat-berat amat gitu download satu Palembang. Ya kan? Batas residential Bandung kalau nggak salah ada di Soreang. Itu masih ada berarti
yang residensial Bandung itu. Enggak, kalau saya cek, kalau kita zoom in dia nggak ada, nggak muncul, Mas. Tapi kalau datanya masih ada. Nggak tahu ya, itu Ini yang, kata Mas Faras masih ada nih. Ada di Soreang. oh ada ya? Saya cek, Iya. cek. Sebentar. Kalau Ya, Pak. pakai OSM biasa nggak kelihatan kali kayak. Nah, udah nih, coba. Udah ini bisa langsung dihapus sih sebenarnya. Cuman coba dicek dulu. Dia tuh Sama. garisnya bentar ini share. Oh, Nah, ini nempel sama astagfirullah. nempel ya gitu loh. Nanti Bukan kalau di nempel, bukan nempel lagi. Ini mah garis pantai. ya sebenarnya sih nggak masalah ya kalau misalnya itu nempel ke sungai gitu. Tapi ini misalnya batas administrasi nggak masalah gitu ya. Dan cocok lah kalau misalnya land use di Palembang seperti ini. Cuma besarnya ini gitu loh. Ya kalau misalnya di kota itu saya pikir kalau land use itu perumahan gitu ya. Satu satu perumahan itu satu area seperti itu gitu. Hari ini kok ada double gini sih? Kok double ya? Ini apa? Oh, ini yang aku download tadi. Ntar, berarti aku tadi lupa. Hampir aja ke upload. Sorry, salah. Dah. Uh, lupa tadi new layer. Harusnya tadi jangan same layer. Hapus. Oke. Ya, ini satu-satu garisnya. Ya, paling nanti setelah ini aku coba ini deh. Coba leave comment sama si CDV tadi itu. Baru tinggal di remove apa namanya. Paling nanti aku kecilin aja ini. Dikecilin lineage-nya. Terus dihilangin relasinya sebelah sini. Gitu paling. Oke lah, kita Dikecilin udah. maksudnya Oh, maksudnya dikecilin. gimana Bang? Kalau Modifikasi. Jadi eh, ini tuh gue share. Tuh, cari line news yang lain yang kecil. Nah, pindahkan ke situ. eh, Kalau line news yang di sini nih. kalau saya gini sih modelnya kalau misalnya aduh udah angkat tangan nih ya. Itu akhirnya saya tinggalin satu garis ya. Oh, paham, paham, paham. Iya. Saya tinggalin satu garis terus misalnya kayak gini lah. Ini jadikan area inilah misalnya perumahan ini gitu ya. Itu masih ter ini semua, historisnya masih ada semua gitu. Iya, iya bisa-bisa kayak gitu. Nah, ini gini aja Hmm. deh nanti deh. Dan sini. Udah. Iya. Oke lah. Udah mau jam 5. Makasih ya teman-teman. Satu lagi Pak Satu lagi. Pak Gimana Husni. tuh? Jadi di Jawa Barat itu saya banyak ketemu land use yang lingkaran gitu loh. Jadi Lingkaran. dia ini kayak kayak dibuat titik itu tapi lingkaran diameter 1 kilometer. Itu juga ya konsepnya sama jadi seperti ini gitu loh. Dan yang ini juga error gitu loh. Lingkaran itu tidak mengcover ini di rumah-rumah di situ sehingga keluar error karena bertabrakan dengan bangunan. Itu gimana itu? Wah, itu sih harus di gitu-gitu lagi kita. Lingkaran ya gitu loh. Jadi dia buat lingkaran-lingkaran gitu. Desa dibuat lingkaran, desa lingkaran gitu. Terus di state sebagai residensial gitu. Aduh, repot juga. Itu kita bahas nanti deh. Fokusnya untuk land use. Mas Anjar, usul dong, Apa tuh? bisa ada kayak kelas ininya, kelas eh, training kayak Land ngedit, use ya? bukan sekedar ini, kayak kayak ini apa, relation. Saya sebenarnya banyak ketemu kasus relation ini, cuman nggak berani saya karena takut itu menjalar kemana-mana kalau kesalahannya itu. Iya sih. Tapi sebenarnya Kayak kalau ada berapa kasus di apa jalur angkot di Bandung itu juga kelihatannya banyak banyak yang hilang itu ininya, komponen-komponennya itu. Terus mau ngedit jadi rada ngeri ya. Nah, ini udah aman nih. Aku udah hapus relasi ini. Jadi Eh, dibuat training lah gimana yuk. boleh, boleh. Nanti deh kita agendakan Iya yang mungkin sekalian Mas Anjar. Kalau Kalau sekalian saya apa tuh? Anjar. bisa ngasih
training berkaitan dengan multi poligon, tetapi land use. Kalau yang relationship yang terkait dengan administrasi, berkaitan dengan jalur itu belum pernah sih gitu loh. Tapi secara konsep tahu, cuma belum pernah. Gitu. Tapi kalau multi poligon yang kaitan dengan land use, ya itu sering pakai. Hmm. Nah, ini kan ini kalau kita adu dulu pecah semua dia. Nah, bisa yang gitu dah. Udah beres, tunggu tinggal aku pindahin aja. Yang penting garisnya masih ada. Mana tadi? Nah ini. Kok masih balik ke sini dia? Jadi gimana nih toponimi? Kapan kita gerak ke toponimi lagi, Pak Anjar? Kita Eh, bagilah gitu. Jadi provinsi ini siapa, provinsi ini siapa gitu. Terus ini ibu kota bisa tuh kayak gitu. kecamatan, kecamatan sama desa aja dulu. Bukan sampai pemukiman ya. Kan desa sama kecamatan kan nggak terlalu banyak lah gitu ya. Paling ribuan masih kan belum, belum puluhan ribu ya. Wah, iya sih. Cuma ya usul saya tadi sih daripada kita nyari itu pusing sekali, mendingan dihapus terus dibuat center. Nah, baru senternya itu digeser seperti itu. Atau kalau langsung sih agak ini juga ya, agak riskan juga ya gitu. Jadi tetap Iya, sama yang penting kan gesernya kita manual. kabarin Tapi si siapa tuh. si bule itu 2014, 2016 itu dia buatnya. Udah lama Iya, sekali. Pak Wahyu salah sebut nama. Saya yang dari tadi itu Mas Anjar. Oh iya, Anjar. Nah ini ya udah beres nih yang Palembang. Jadi Buat garisnya masih ada saya sisakan lah history yang itunya. Cuma ya gitu ya. ya, kalau saya biasanya meninggalkan histori itu saya ini saya tinggalin satu garis, nanti disambungin. Itu historinya masih terkeep lah gitu. Ya paling enggak sih. Satu satu ini aja Bang, kalau ini kalau saya rekomendasinya satu perumahan sih, satu land use itu untuk residensial ya. Misalnya perumahan Citra Grand itu ya, itu satu land use. Iya, karena nanti saya rapin lagi nih. Nah, segini dulu. Ikutin Oke, jalan. cocok lah. Nah, ini ikutin jalan dulu sedikit aja. Nah, ini yang nggak jangan Sama ditempelin. ini lagi ya, apa ya, kanal sama dat sih ya. Sebenarnya kalau eh, yang namanya parit itu dibuat kanal nanti jadi jelek sekali petanya. Terus sama juga sungai sama stream ya. Kalau kalau sungai itu jadikan river semua itu jadi jelek banget. Mendingan yang sungai itu yang ya inilah yang bisa dilewati kapal atau dilewati sampan itu ya. Jadi jadi tidak terlalu jelek, petanya nggak terlalu jelek sekali gitu. Nggak terlalu jelek sekali. Iya kan? Wah, coba aja kalau sungai diplot river, apalagi ini semua semua aliran itu dibuat river Tebel itu ya, tebel. tebal Tebel sih. banget gitu loh. Dan saya lihat di petunjuknya juga kalau sungai itu yang besar ya. Kalau ya kalau saya sih prinsip konsepnya ya, wow berarti sungai ini yang bisa dilewati kapal, dilewati perahu gitu loh. Kalau masih aliran-aliran itu stream gitu, jadi nggak petanya nggak jelek sekali seperti itu. Ini apa lagi nih? Berarti polygon pos. Ini nama. Kita cari dulu. Mana dia? Nah, ini dihapus saja. Ini kan residensial nih. Residensial di pantai. Udah dihapus saja. Nah, beres. Oke, masih ada lagi. Bentar. Mana lagi? Apa Ini yang ini? bikin saya nggak pernah berani ngedit. Nah, itu mungkin ini Menular soalnya. ini adalah yang saya maksud tadi. Oh, ini juga hapus Bang. saja. Jadi apa namanya, satu garis itu dipakai sharing gitu ya. Misalnya ini adalah garis pantai, garis ini ya, garis pantai sungai ya. Itu dipakai oleh sungai sendiri, oleh residensial itu sendiri, atau mungkin di situ ada hutan juga pakai satu garis yang sama. Jadi
Semuanya terkait menjadi relation. Nah, itu yang saya maksud tadi gitu loh. Bukan sharing note, tapi sharing garis. Nah, udah. Bismillah. Ada saran Mas Anjar, Pak Wahyu, Hmm. dari Mas Dino tuh, Mas Anjar kan. Oh, Kapan yang suka ada waktu mau monthly tetapinya offline. talkingnya offline. Bagus Oke. juga sih. Boleh, 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 Ya boleh. nih Boleh Mas banget Anjar. Nah, di kan kemarin biasanya tengah-tengah. kita wakilan inilah Tom support Boleh, dari boleh, boleh. komunitas Boleh, itu. boleh Mas. Biasanya kan kita Gimana? online beberapa Iya, kali ya. betul. Kalau kita bisa luangkan waktu dan tempat, mungkin kita bisa beberapa orang ketemu secara offline. Dan tadi juga masukan kan master-master bisa lah sini sharing session kayak Pak Jatmiko, Pak Andi dan lain-lain, Pak Husni ya. Nanti di terakhirnya kita ada yang juga apa mapping party seperti biasa bagaimana tuh kira-kira. Boleh, Setuju. boleh. Aman-aman. Direncanakan aja nanti. Nanti aku coba obrolin ya. Saya coba Siap, obrolin nanti. siap, siap. Siap, makasih ya teman-teman. Sanjar. Sanjar, Oke. saya ngingetin itu chattingnya tolong di-save-in ya. Apanya? Chattingnya ada beberapa yang belum sempat dibaca tadi. Jangan jangan langsung dihapus. Oh ya. Chat grupnya di-share nanti juga sekalian. Betul, betul, betul. Oke lah, sambil saya mau selesaiin habis ini dikit lagi nih. Kita tutup aja ya untuk apa namanya pertemuan bulanan kita. Sampai ketemu lagi bulan depan dan kalau emang ada hal yang urgent kita perlu bicarakan secara online juga sebenarnya nggak ada masalah. Kita bisa langsung buka room ya. Kalau kalau emang perlu kita online dan kalau kita nanti mau offline nanti ini bisa kita obrolin juga sebelum puasa kali kan ya kan puasa kan Maret tuh nah Februari nanti kita bisa cari waktu lah mungkin kalau 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 Ya, siap. kalau kalau ada teman-teman punya waktu kita bisa cari di Februari. Kalaupun enggak ya setelah Lebaran mungkin sambil halal bihalal. Oke lah, Nggak bisa. sehat-sehat semua Ya, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya Pak Wahyu, Kang Andi, Mas Susni, Mas Dino, terus ada Mbak Bella juga ya, ada Adi Gis dan Mas Faras, Mbak Fatika, ada Mbak Happy, ada Mas Martin, Mas Mujianto, sama udah tadi juga ada yang udah live kalau nggak salah. Oke, makasih semua teman-teman, sehat-sehat selalu. Kita Terima tutup kasih. Terima untuk kasih bulan ini. semuanya. Assalamualaikum. sama, Terima makasih. kasih. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Ah.